Bagaimana jika ada seorang ustadz yang mengaku menguasai ilmu-ilmu syariah tapi tanpa proses belajar? Istilahnya memiliki ilmu laduni, apakah ini termasuk karamah juga? Bisa jadi ustadz tersebut bohong, bisa jadi dari apa namanya? Dari syaitan. Ya. Ingat Rasulullah SAW mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan apa? Belajar. Kalau begitu caranya buat apa Rasulullah SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk tuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan. Hadis ini buang aja. Enggak usah jalan-jalan, diam aja di rumah tahu-tahu punya ilmu. Kalau begitu kenapa dulu Imam Bukhari bodoh sekali jalan bersafar jauh-jauh cari ilmu hadis? Tunggu saja karomah ilmu laduni, maka dia akan punya ilmu. Ngapain kemudian harus mengeluarkan harta yang banyak, berjalan dengan penuh kelaparan mencari ilmu? Kenapa dulu para sahabat juga setengah mati cari ilmu, harus bersafar sampai 1 bulan untuk mencari satu hadis Nabi SAW, sementara orang ini tinggal diam di rumah tahu-tahu punya ilmu syar'i. Saya ingin tahu orang tersebut datang, kita ingin tes ilmu syar'inya yang katanya tidak pernah belajar. Saya yakin dia pendusta atau ilmu yang dapat memang ada jin yang agak pintar masuk dalam otaknya. Iya. Tidak benar, dari mana ceritanya seperti itu? Mana sejarahnya Imam Syafi'i kalau gitu? Imam Syafi'i dulu ngapain suruh belajar? Ngapain Imam Syafi'i suruh begadang? Kalau memang ilmu itu tidak perlu belajar, tahu-tahu bisa apa? Bisa ilmu. Ulama siapa yang pernah seperti itu dalam sejarah? Yang ada cuma katanya-katanya doang. Semuanya ilmu, semua ulama sejarahnya belajar semuanya. Kenapa Imam Zahabi menulis Syiar A'lam Nubala? Semuanya ulama, isinya semuanya belajar. Tidak ada yang ilmu laduni. Oleh karenanya ini kalam batil. Ustaz tersebut yang ngaku punya ilmu laduni suruh datang ke sini. Kita ingin tes dia. Ilmunya sejauh mana? Pertama kita ruqyah dulu, cek dulu. Jangan-jangan ada jinnya. Kalau enggak ada baru kita tes. Bagaimana hukumnya wanita bercadar ketika sholat di masjid dan tawaf? Apakah harus dilepas? Asalnya kita tidak boleh sholat, hukumnya makruh sholat dengan menutup wajah. Tetapi kalau ada keperluan, maka makruh tadi karena hajat menjadi tidak makruh. Ya, contohnya tidak boleh sholat pakai masker. Tetapi kalau misalnya banyak debu, ya, atau banyak penyakit lagi bertebaran, maka tidak mengapa kita sholat pakai apa? Masker. Contohnya wanita, ya, sholat tidak pakai cadar. Tapi tatkala dia sholat di hadapan banyak lelaki yang bukan mahramnya, maka tidak mengapa dia sholat pakai cadar. Dan ini fatwa para ulama. Sebenarnya makruh, namun menjadi tidak makruh kalau ada keperluan. Contohnya sholat di antara tiang, ini makruh. Para sahabat dulu menghindar sholat baina sawari, di antara tiang. Tapi tatkala masjid sudah full, jadi enggak makruh lagi. Kenapa? Sudah pada ada keperluan, kebutuhan, sudah tidak makruh lagi. Ya. Paham? Ya, tapi kalau wanita saja lepas. Kalau hanya wanita saja lepas apa? Cadar.